Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in. Wa ba'du. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan tahun ini, tahun 2020, bertepatan pada tahun 1441 Hijriah. Tentunya kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun pada masa COVID-19 ini kita tidak bisa melakukan sebagaimana seperti biasanya, sehingga sesuai dengan arahan dari Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi terkait penyebaran virus corona ini, maka ada beberapa hal. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sholat atau tata cara kaifiat sholat Idul Fitri tetap di rumah. Yang pertama, jika sholat Idul Fitri itu dilakukan berjamaah, maka tentunya jumlah jamaah yang dilakukan dalam sholat Idul Fitri itu minimal 4 orang, yaitu 3 orang menjadi makmum dan 1 orang menjadi imam. Kemudian jika jumlah jamaah itu kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan itu di rumah tidak ada yang mempunyai kemampuan untuk melakukan khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Baik, kita masuk kepada tata cara sholat Idul Fitri berjamaah di rumah. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk kita memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan engkau hendakkan sempurnakan, cukupkan bilangannya, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kamu termasuk orang yang bersyukur. Kemudian selanjutnya, saat dimulai untuk melakukan sholat Idul Fitri, ini tidak seperti sholat-sholat fardu yang lainnya, di mana diawali dengan adzan dan iqamah. Akan tetapi pada sholat Idul Fitri ini tidak. Cukup hanya dengan kata as-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai melalui Imam Syafi'i, disebutkan bahwa memang tidak dianjurkan untuk mengucapkan adzan dan iqamah, atau tidak dianjurkan seorang muadzin mengucapkan adzan dan iqamah, melainkan as-sholatu jami'ah. Selanjutnya, sholat tentunya harus diawali dengan niat atau kesengajaan diri untuk melakukan suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah untuk bisa diikuti oleh jamaah, maka boleh bahwa niat itu dilafalkan dengan suara yang agak keras. Misalnya, usolli sunnata li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau sendirian. Tapi kalau dalam keadaan makmum atau imam, tinggal tambah usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini makmuman imaman lillahi.
aku berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, membaca takbiratul ihram atau takbir permulaan dalam sholat, yaitu Allahu Akbar, takbir permulaan dalam sholat, sambil mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Dan selanjutnya, sebelum kita membaca takbir yang lainnya, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru setelah itu kita membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu tentunya jangan lupa di sela-sela daripada takbir itu kita dianjurkan untuk membaca lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai kita membaca takbir 7 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Tentunya bapak-bapak ibu semua pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah itu kalau bisa per ayat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah menjawab per ayat. Oleh karena itu, bacalah per ayat. Satu demi satu. Lalu kemudian sebagaimana sholat seperti biasa, setelah membaca surat Al-Fatihah, tentunya kita membaca ayat atau surat yang pendek dari Al-Quran. Diteruskan dengan membaca surat yang pendek dari Al-Quran yang mungkin Bapak bisa atau Bapak Ibu yang hafal, yang mudah untuk Bapak Ibu. Nah, di dalam firman Allah SWT surat Al-Muzammil disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Hendaklah bacalah dari Al-Quran itu yang mudah menurut kalian. Selesai, lanjutkan dengan melakukan rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Dan bangun dari sujud yang pertama, sujud yang kedua, maksudnya sujud yang kedua dari rakaat pertama, bangun, melakukan takbir intiqal, Allahu Akbar. Setelah takbir intiqal atau setelah takbir perpindahan rukun sholat, dan bangun dari sujudnya, lalu kemudian membaca takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir 5 kali. Gimana sama kayak di rakaat yang pertama, di sela-sela itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti pada rakaat pertama, setelah itu membaca surat Al-Fatihah, diteruskan dengan surat pendek dari Al-Quran yang Bapak Ibu para pemirsa bisa, lalu kemudian dilanjutkan dengan ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Baru setelah itu, setelah selesai mengucapkan salam, kita mendengarkan khutbah atau salah satu ada imam, kalau nanti dilakukan oleh mungkin kepala keluarganya ataukah anaknya yang ditunjuk untuk membaca khutbah. Diawali dengan
Misalnya dengan takbir. Sebanyak khutbah pertama ini diawali dengan takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Selanjutnya membaca hamdalah, alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdas syakirin. Dilanjutkan dengan baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baca san takwa atau baca surat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru kemudian membaca satu ayat atau beberapa dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 185. Saudaraku dan keluargaku yang dirahmati Allah SWT. Tujuan yang kita capai pada bulan Ramadan adalah senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dalam situasi apapun, bahagia maupun sulit, lapang atau sempit, didasari dengan keimanan, maka kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan pasti memberikan dampak yang baik bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu kita harus berusaha untuk meraih predikat takwa. Sekalipun dalam keadaan PSBB saat ini, pembatasan sosial berskala besar dan karantina yang sudah berjalan 2 bulan ini, mari kita tetap terus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan ketakwaan adalah 2 hal yang tidak boleh diabaikan dalam penggemblengan puasa Ramadan di masa pandemi saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 bahwa barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan Allah membukakan solusi dan jalan keluar baginya atas segala persoalan hidup, termasuk pandemi virus Corona 19 ini. Bahkan ketika pandemi virus ini memberikan dampak kesulitan ekonomi bagi sebagian besar orang pekerja di sektor informal, misalnya para pedagang, buruh pabrik, pekerja kontrak, pekerja lepas, para pegawai di bidang transportasi dan lain sebagainya, Allah pun tetap berjanji jika ia tetap selalu bertakwa kepadanya, niscaya akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka sebelumnya. Pribadi orang yang berhasil dalam ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya terbatas pada sisi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga horizontal dengan sesama. Zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah merupakan realisasi yang tepat di saat pandemi COVID-19 bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, yang pasti memiliki jiwa empati kepada yang lain. Akhirnya, buah dari keimanan dan ketakwaan dapat membawa sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada akhirnya pun Allah pun berjanji akan mencukupkan keperluannya dalam kehidupan di dunia. Semoga kondisi dan situasi ini, yaitu wabah pandemi COVID-19, membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji dan berwawasan ke depan untuk memperoleh kebahagiaan yang tidak hanya di dunia saja, melainkan di akhirat kelak penuh dengan kebaikan, kemuliaan, dan dihindarkan dari siksaan api neraka. Dan yang paling akhir, marilah kita doakan
para korban yang wafat, baik dari kalangan non-medis dan para medis yang berada di garda terdepan, mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Jadi tadi pada khutbah pertama hendaknya berdiri. Saya tadi duduk. Memang bolehkan juga untuk duduk. Karena Rasul juga pernah khutbah dalam posisi duduk. Jadi kita duduk sebentar, lalu berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Tapi saya membacanya kebetulan saya dalam posisi duduk saja. Lalu kemudian pada khutbah yang kedua isinya kita awali juga takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana seperti pada awal, kita baca pujian lagi. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah ibu bapak kami, ampunilah anak-anak kami, ampunilah saudara-saudara kami sesama muslim, lindungi kami, negara kami, seluruh negara muslim dari penyakit, musibah dan fitnah. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa tata cara khutbah. Nah, tentunya panduan tata cara dari mulai sholat Id sampai khutbah Idul Fitri ini bisa didapatkan dari PDF ini. Dan PDF ini yaitu tentang tata cara sholat Idul Fitri masa COVID-19. Dan jangan lupa, kami mengharapkan komentar Anda dan subscribe Anda juga like. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.